yang sering digunakan dalam skripsi mahasiswa. Tuh, lihat. Coba ya. Nah, ini sudah dirancang dari awal. Ada dua kelompok. Gitu. Ini mah dari dirancang. Kelompok yang ini tuh diberi perlakuan, ada kelompok yang ini tidak diberi perlakuan. Nah, gitu. Itu nanti dipelajari minggu berikutnya. Oke, jadi itu saja pengantarnya, mahasiswa ya. Kalau dikaitkan dengan skripsi yang ada di pendidikan ekonomi, kebanyakan yang ini. Apa tadi yang kita bahas itu? Eksperimen. Yang barusan teh apa? Intake. Nah, belum pernah ada skripsinya yang itu. Bukannya tidak boleh. Mungkin ada masih dapat jendelanya juga di skripsi orang lain. Itu hanya menurut tingkatannya. Yang ini tadi tuh yang menurut tingkatannya ya. Yang ini lebih bagus rancangannya daripada yang intake itu. Nah, kalau yang ini true, belum pernah ada masih yang melakukan, karena ini mah harus teliti betul. Yang true mah eksperimen sungguhan. Baiklah kalau gitu mahasiswa, sekarang tampilkan saja hasil karya kelompok itu. Ada 2 kelompok tidak salah ya, untuk memberikan contoh bagaimana yang ini intake group comparison itu dilakukan oleh peneliti lain, termasuk mahasiswa di tempat lain. Gitu. Kalau ini yang 1 dan 2 ini saya yakin mahasiswa sudah paham itu. Silakanlah oleh mahasiswa, saya stop share dulu ya. Dan ini tidak perlu lama kalau sudah jelas. Ini kan 2 SKS. Silakan. Ya, Bapak, boleh buat Sri share screen? Udah muncul belum share screen? Sudah, Sri. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai static group comparison dengan jurnal penelitian yang sudah kami tentukan, yakni mengenai perbedaan hasil belajar kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi menggunakan model pembelajaran snowball, drawing dengan model pembelajaran langsung, dan yang beranggotakan Dera Novian Nirmaya, Irgi Indria Helmiana, Jamu Mustafa, Sri Andini, dan juga Yolanda Veronica. Boleh di next.
Bentar. Bentar ya, nggak bisa dipindahin. Aku stop share dulu sebentar. Iya, nggak usah di slide share juga nggak apa-apa, Sri, biar nggak nge-lag. Oke, siap. Udah kelihatan? Oke, sebelum membahas ke jurnal penelitian, udah. Baik, sebelum membahas ke jurnal penelitiannya, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pre-eksperimen desain itu apa. Nah, pre-eksperimen merupakan penelitian yang mengamati suatu kelompok utama dan melakukan intervensi sepanjang penelitian. Dalam rancangan ini tidak ada kelompok kontrol untuk diperbandingkan dengan kelompok eksperimen yang disebut pre-experimental design menurut Creswell tahun 2009. Kemudian menurut Sugiono tahun 1992, pre-experimental design belum merupakan eksperimen sesungguhnya karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh. Merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata. Ini dapat terjadi karena desain ini belum merupakan eksperimen sesungguhnya dan masih terdapat variabel luar yang berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat. Kemudian penelitian eksperimen yang dikategorikan sebagai penelitian pre-eksperimen atau penelitian yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip eksperimen, yakni adanya kelompok atau grup pembanding atau reference group atau control group, atau adanya kontrol yang ketat terhadap suppressor atau nuisance variable. Satu, ini tuh menurut Subali tahun 2010. Oke, di next. Kemudian di sini akan dijelaskan juga tadi mengenai static group comparison-nya itu apa. Tadi udah dijelasin juga ya sedikit oleh Bapak, bahwa static group comparison ini menurut Syamsuddin dan Damayanti merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menyeleksi dua kelas untuk penelitian, di mana dua kelas tersebut antara lain ada satu kelompok kelas eksperimen dan satu kelompok kelas untuk kontrol yang berjumlah sama. Kemudian kelompok kontrol ini itu untuk pembanding. Dan pada rancangan penelitian ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi menjadi dua. Satu kelompok menerima perlakuan, sedangkan satu kelompok lainnya itu tidak menerima perlakuan. Seperti di sini ada digambarkan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa di sini ada hasil pengukuran setengah dari kelompok yang diberikan treatment dan juga ada hasil pengukuran setengah dari kelompok yang tidak diberikan treatment. Jadi static group comparison ini untuk membandingkan gitu antara satu kelompok yang diberikan treatment dan satu kelompok yang tidak diberikan treatment. Oke, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan contoh dari jurnal yang menggunakan metode static group comparison. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai identitas dari jurnal yang telah kami pilih. Yang pertama, judul dari jurnal ini yaitu perbedaan hasil belajar kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi menggunakan model pembelajaran snowball throwing dengan model pembelajaran langsung dengan penulis Budi Irawan dan Agus Suharmanto. Jurnal Journal of Mechanical and Engineering Learning pada tahun 2014
banyaknya halaman 47 sampai 55 dengan populasi siswa kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan SMKN 10 Semarang tahun ajaran 2013-2014. Kelompok eksperimen 10 TKR 2, lalu kelompok kontrolnya 10 TKR 3 dengan desain pre-eksperimen dengan menggunakan pendekatan static group comparison. Lalu latar belakang dari penelitian pada jurnal ini yaitu pada tahun ajaran 2013-2014 diperoleh data bahwa sebagian besar hasil belajar siswa kelas 10 program keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi pada saat semester dasar belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata ulangan harian dari 2 kompetensi dasar, menjelaskan konsep motor bakar, dan menjelaskan konsep refrigerasi, yaitu sebesar 52, sedangkan KKM-nya adalah 75. Berdasarkan hasil observasi, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di sekolah sebagian besar sudah memadai. Saat itu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah ceramah dan penugasan. Akan tetapi guru belum menggunakan suatu model pembelajaran tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab ketidaktuntasan atau belum tercapainya KKM sebagian besar hasil belajar siswa dikarenakan guru belum menerapkan suatu model pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk kompetensi tersebut. Sehingga proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah dan penugasan merupakan pembelajaran yang masih terpusat pada guru, sehingga guru cenderung lebih aktif dan siswa kurang aktif. Model pembelajaran yang peneliti pilih adalah model pembelajaran snowball throwing, karena model ini cocok untuk diterapkan pada kompetensi tadi. Lalu selanjutnya terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran snowball throwing dan kelompok kontrol yang diajar dengan pembelajaran langsung pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Lalu yang kedua, apakah ada peningkatan hasil belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran snowball throwing dan kelompok kontrol yang diajar dengan pembelajaran langsung pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dari rumusan masalah tadi, muncullah tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran snowball throwing dan kelompok kontrol yang diajar dengan pembelajaran langsung pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar antara kelompok eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran snowball throwing dan kelompok kontrol yang diajar dengan pembelajaran langsung pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Lalu di sini ada hipotesisnya juga. Hipotesis yang pertama itu diduga ada perbedaan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dan model pembelajaran langsung. Lalu hipotesis yang kedua adalah diduga ada peningkatan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing dan model pembelajaran langsung. Jadi itu hipotesisnya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada mengenai variabelnya. Variabelnya itu ada 3, X1, X2, dan Y. Yang X1-nya itu adalah pembelajaran menggunakan model snowball throwing. Untuk X2-nya pembelajaran langsung, dan Y-nya itu adalah hasil belajar siswa
pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yolan. Oke, selanjutnya ada desain eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan desain pre-experimental design dengan pendekatan static group comparison. Selanjutnya ada tentang prosedur eksperimen. Nah, populasi yang digunakan adalah siswa kelas 10, Teknik Kendaraan Ringan atau TKR, SMKN 10 Semarang yang terdiri dari 3 kelas dengan rincian kelas 10 TKR 1 sebanyak 36 siswa, kelas 10 TKR 2 sebanyak 36 siswa, dan kelas 10 TKR 3 sebanyak 34 siswa. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan teknik cluster random sampling sehingga diperoleh kelas 10 TKR2 sebagai kelompok eksperimen yang akan diberikan model pembelajaran snowball throwing dan kelas 10 TKR3 sebagai kelompok kontrol yang akan diberikan model pembelajaran langsung. Kemudian menentukan kelompok uji coba di luar sampel dan diperoleh kelas 11 TKR1 sebagai kelas uji coba. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode dokumentasi yang mana digunakan untuk mengambil data berupa daftar nama siswa, sampel penelitian, dan nilai kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi yang telah dicapai pada semester ganjil tahun ajaran 2013-2014 yang akan dijadikan sebagai data awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum eksperimen. Nah, dalam penelitian ini tidak dilakukan pretest, sebagai gantinya peneliti ini menggunakan data berupa nilai yang sudah ada. Lanjut yang kedua ada metode tes dengan menggunakan instrumen berupa tes prestasi belajar membentuk soal pilihan ganda untuk mengukur pencapaian pemahaman siswa pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan sampel dan pengumpulan data. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan teknik cluster random sampling sehingga diperoleh kelas 10 TKR2 sebagai kelompok eksperimennya yang akan diberikan model pembelajaran snowball throwing dan kelas 10 TKR3 sebagai kelompok kontrol yang akan diberikan model pembelajaran langsung. Kemudian menentukan kelompok uji coba di luar sampel dan diperoleh kelas 11 TKR1 sebagai kelas untuk uji cobanya. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas, yaitu pembelajaran menggunakan model snowball throwing dengan variabel X1 dan pembelajaran langsung sebagai variabel X2. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data berupa daftar nama siswa, sampel penelitian, dan nilai kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi yang telah dicapai pada semester gasal tahun ajaran 2013-2014 yang akan dijadikan sebagai data awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum eksperimen dilakukan. Boleh, next. Lalu dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengambil data berupa daftar nama siswa, sampel penelitian, dan nilai kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi yang telah dicapai pada semester gasal tahun 2013-2014 yang akan dijadikan sebagai data awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum eksperimen. Dalam penelitian ini juga menggunakan desain pre-eksperimen design dengan pendekatan static group comparison. Populasi yang digunakan adalah siswa kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan atau TKR SMKN 10 Semarang yang terdiri dari 3 kelas dengan rincian kelas 10 TKR 1 sebanyak 36 siswa, kelas 10 TKR 2 sebanyak 36 siswa juga, dan kelas 10
TKR 3 sebanyak 34 siswa. Dari hasil penelitian, analisis data menunjukkan nilai rata-rata data awal untuk kelompok eksperimen yaitu 51,68. Kemudian setelah eksperimen meningkat menjadi 65,33 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 13,65 atau 26%, dan untuk kelompok kontrol nilai rata-rata data awalnya itu 53,94. Kemudian setelah eksperimen meningkat menjadi 63,97 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 10,3 atau 19% dari data awal. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan tidak ada perbedaan dan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Walaupun demikian, penggunaan model pembelajaran snowball drawing telah lebih baik dari pembelajaran langsung karena peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian tadi yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing dan model pembelajaran langsung pada siswa kelas 10 Teknik Kendaraan Ringan 2014. Hal ini terbukti dengan rata-rata hasil belajar yang tidak jauh berbeda dari kelompok eksperimen yang rata-ratanya 65,33 dengan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sebesar 63,97. Tidak ada peningkatan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing dan model pembelajaran langsung. Hal ini terbukti dari peningkatan hasil belajar yang tidak jauh berbeda dari kelompok eksperimen yang peningkatannya adalah 13,65 atau 26% dan tadi kelompok kontrolnya itu 10,03 atau 19%. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai static group comparison dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada respon dari mahasiswa, terutama terkait dengan desain yang tadi dijelaskan oleh saya, termasuk bahwa yang dimaksud static group compression itu seperti ini. Atau bahkan ini berbeda dengan yang dijelaskan tadi, terutama terkait dengan kelompok yang dijadikan penelitian ini, kelompok yang jadi sampel penelitian ini maksudnya. Coba mahasiswa soroti kelompok yang dijadikan sampel penelitian ini seperti apa tadi dijelaskan oleh mahasiswa, oleh kelompok ini. Coba kita soroti. Apakah dari awal sudah ditetapkan kelompok eksperimen dan kontrolnya, kan gitu ya? Atau apakah tadi ada kata-kata bahwa satu kelompok dibagi dua? Nah, coba ini disorot ini. Jangan sampai kita terjebak dengan penjelasan dari jurnal tadi atau terjebak oleh penelitian orang lain yang sebetulnya tidak tepat. Coba. Bandingkan antara teorinya yang tadi dijelaskan oleh saya dan mahasiswa dengan kenyataan penelitiannya seperti apa. Itu aja pesan saya ini. Coba. Gimana? Disorotinya terutama tadi pengambilan sampel. Apakah sudah dari awal dirancang ada kelompok kontrol dan eksperimen? Berbeda kelas, berbeda kelompok. Atau sesuai teorinya.
Ada satu kelompok tapi dibagi dua. Coba dicek. Jadi kita harus mengkritisi. Silakan, jangan lama-lama. Pak, mungkin saya ingin mengkritisi itu, Pak. Silakan. Kelompok yang barusan. Kalau saya perhatikan di bagian yang slide prosedur eksperimen itu disebutkan gitu bahwa populasi yang digunakan itu dari siswa kelas 10 ada 3 kelas gitu, Pak. TKR 1, TKR 2, dan TKR 3. Nah, dari 3 kelas ini tuh dilakukan teknik cluster random sampling gitu. Lalu diperoleh yang TKR 2 ini sebagai kelas atau kelompok yang diberikan model pembelajaran snowball throwing, dan TKR 3 sebagai kelompok kontrol gitu Pak. Jadi beda kelas gitu Pak untuk kelompoknya. Apa TKR itu? Itu teknik kendaraan ringan Pak, SMK. Oh, SMK. Oke. Ada 3 kelas ya? Iya Pak. Diambil 2 kelas kan? Iya Pak. Sebagai kelompok eksperimen 1, sebagai kelompok kontrol 1. Coba dijawab oleh yang menyajikan tadi, kelompok yang menyajikan tadi. Bandingkan dengan teorinya. Gimana itu? Maaf Farik, maksud kamu yang kelas 11 itu ya? Silakan dijawab. Yang kelas 10, Vero. Sok dijelaskan kembali oleh kelompok tadi. Bagaimana ini pengambilan kelompok kontrol dan eksperimennya? Dijelaskan kembali di bagian itu. Kalau bagian lain sudah jelas. Silakan cepat dah. Ya, mungkin tadi kan yang harusnya itu kalau misalkan dalam teorinya itu kan satu kelompok dibagi dua, di mana ada satu kelompok, ada setengah dari kelompok itu yang yang mendapat perlakuan, mendapat treatment, dan ada setengahnya lagi yang tidak mendapat treatment. Ya mungkin dari jurnal di sini juga kan satu kelompok di sini itu maksudnya itu siswa kelas 10 gitu, teknik kendaraan ringan yang dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana nantinya yang kelompok kelas 10 TKR 1-nya itu buat dikasih treatment atau disebut sebagai kelompok eksperimen, dan yang satunya lagi yang kelas 10 TKR 3-nya itu sebagai kelompok pembandingnya gitu, yang diberikan model pembelajaran langsung atau tidak diberikan pembelajaran snowball throwing gitu. Jadi kalau misalkan dilihat mah mungkin jadi maksud yang kelompoknya itu tuh kelas 10-nya gitu dibagi dua menjadi yang tadi ada kelompok 10 TKR 1 itu buat yang treatmentnya, yang kelompok 10 TKR lainnya buat yang tidak mendapatkan treatment gitu. Boleh mungkin dari teman-teman yang lain. Soalnya di sini juga di jurnalnya itu emang populasi yang digunakannya itu kan kelas 10, semua kelas 10 yang dibagi dalam beberapa kelas gitu untuk untuk kelompok eksperimen dan untuk kelompok kontrol gitu, untuk kelompok pembanding.
Baik, baik. Kan begini ya, coba kita ambil contoh, umpamanya nih, mapel ekonomi, ya, yang diajarkan dari kelas 10, 11, 12. Nah, sampel penelitian diambil di kelas 11. Kelas 11. Ya. Dalam KD tertentu tentunya, dalam KD apa. Kelas 11 itu ada 4 kelas. Ya, ada 4 kelas. Umpamanya kelas 11 itu. Kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPS 2, kelas 11 IPS 3, kelas 11 IPS 4. Nah, kan itu ya. Nah, pertanyaan saya, kelas tadi apakah itu merupakan kelompok? Apakah satu kelas itu berarti satu kelompok? Iya, Bapak, satu kelas itu satu kelompok. Satu kelompok. Ya. Iya. Ya. Jadi kan tadi ada 4 kelas kan ya? Ada berapa kelompok? Ada 3, Bapak. Bukan. Kalau tadi saya sebut ada 4 kelas, berarti ada 4? Ada 4 kelompok. Nah, ada 4 kelompok. Kan gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya ambil saja kelas 11 IPS 1, berarti saya mengambil berapa? Mengambil berapa kelompok? 1. Satu kelompok. Satu kelompok. Nah, 11 IPS 1. Nah, itu saya ambil itu dia. 11 IPS 1 jumlah siswanya adalah umpamanya nih 46. Kalau dibagi 2 jadi ada berapa setiap setengah kelompoknya? 23, Pak. 23. Nah, gitu. Coba saya tanya ini. Mana yang sesuai teori? Yang tadi dijelasin sama Bapak. Kan gitu. Setengah kelompok, setengah kelompok. Nah, setengah kelompok itu dianggap yang satu kelas eksperimen, yang satu kelas kontrol. Gitu. Nah, kalau tadi ada 4 kelas, ya, diambil 2 kelas, 2 kelompok. Kelas 1, yang satu kelas misalnya IPS 1-nya adalah kelompok eksperimen, yang IPS 2-nya kelompok kontrol. Dari awal sudah dirancang tuh mengambilannya, yang satu kelompok eksperimen kontrol. Jadi masing-masing tiap kelas. Nah, apakah cocok dengan teorinya? Apakah di situ ada setengah kelas? Sepertinya tidak, Pak. Nah, itu dia di situ. Jadi kita mengkritisinya di situ. Kalau sesuai teori, ada satu kelompok dibagi 2. Itu setengah kelompok kontrol, setengah kelompok eksperimen. Kan itu yang sesuai dengan teorinya, Mas. Satu kelompok dibagi 2. Itu. Sedangkan yang tadi dibahas mahasiswa, apakah ada setengah kelompok seperti itu? Atau langsung ditetapkan ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol. Nah, jadi kita mengkritisinya di situ. Itu aja. Bagian lain saya pikir sudah tidak ada masalah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok ini. Tapi yang kita soroti itu. Baik, mahasiswa nanti bertanya lagi. Ini ada berapa kelompok mahasiswa yang mau bahas ini? 2, 3? 2, Pak. 2 Nah, kelompok. coba tampilkan satu lagi. Mudah-mudahan yang satu lagi itu ada kesesuaian dengan teori. Gitu. Silakan.
Ya, terima kasih Saudara Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat virtual di dalam kelas eksperimen pendidikan ekonomi. Dan kami dari kelompok 6 ini berkesempatan untuk memaparkan hasil kerja kami, yaitu laporan resume Static Group Comparison Study. Ya, kelompok 6 ini ada 5 anggota. Yang pertama ada Litang, kedua ada Eka, yang ketiga ada saya Dava, yang keempat ada Amelia, dan yang kelima ada Devi. Boleh next. Ya, sebelum kita masuk ke identitas skripsi, izinkan saya menjelaskan desain penelitian static group comparison gitu. Menurut Samsyuddin dan Damayanti pada tahun 2011, perbandingan kelompok statis atau the static group comparison ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyeleksi 2 kelas untuk penelitian. 2 kelas tersebut antara lain adalah 1 kelompok kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol yang berjumlah sama. Pada desain ini nantinya akan ada 2 kelas. Yang pertama ada kelas eksperimen atau yang diberikan treatment, yang kelas kedua adalah yang kelas yang tidak diberikan treatment atau perlakuan yang disebut kelas kontrol. Ya, mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lintang. Ya, untuk contoh penelitian yang kami ambil, ini berupa skripsi dengan judul Pengaruh Metode Permainan Perang Dinding terhadap Pembelajaran Teks Biografi pada Siswa Kelas 10 di SMAN 85 Jakarta, tahun pelajaran 2018-2019. Dengan penulisnya yaitu Zahidah Zulfailah dari instansi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2020. Boleh di next. Ya, untuk latar belakangnya, peneliti ini tertarik untuk menerapkan metode permainan perang dinding dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tingkat SMA. Permainan perang dinding ini merupakan metode pembelajaran berbasis permainan yang termasuk ke dalam metode pemecahan masalah. Metode tersebut dipilih karena sesuai dengan peran guru yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran abad ke-21, dan permainan tersebut juga memiliki relevansi dengan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum 2013. Peneliti terdorong untuk melihat secara langsung bagaimana pengaruh dari hasil penerapan permainan perang dinding dalam pembelajaran teks biografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yaitu bagaimana pengaruh dari metode permainan perang dinding terhadap pembelajaran teks biografi pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 85 Jakarta, semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Boleh di next. Dari rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari metode permainan perang dinding terhadap pembelajaran teks biografi pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 85 Jakarta semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk desain eksperimen, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pre-eksperimental design dengan jenis desain the static group comparison study. Jenis desain perbandingan kelompok statis ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang diberikan perlakuan atau kelas eksperimen, dan dengan kelompok yang kedua yaitu yang tidak diberikan perlakuan atau kelas kontrol. Perlakuan dalam penelitian ini digunakan metode permainan perang dinding pada pembelajaran teks biografi siswa kelas 10. Baik, yang selanjutnya adapun prosedur eksperimen pada penelitian ini berisi tentang rangkaian kegiatan penelitian dan waktu pelaksanaannya. Pada tabel berikut telah disajikan secara rinci kegiatan penelitian yang sudah terlaksana sampai dengan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan.
Yang pertama, pada tanggal 10 sampai 11 April 2019, peneliti menyiapkan instrumen penelitiannya. Yang kedua, pada tanggal 12 sampai 15 April 2019, peneliti mengurus izin penelitiannya. Yang ketiga, pada 12 April 2019, peneliti melaksanakan penelitian ini metode kuis perang dinding. Yang keempat, pada tanggal 3 Mei 2019, peneliti melaksanakan ujian mengenai materi teks biografi. Yang terakhir, pada bulan Juli sampai dengan November 2019, peneliti menganalisis hasil penelitiannya dan melengkapi data penelitiannya. Next. Slide yang berikutnya mengenai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu kuesioner, tes yang berupa soal pilihan ganda. Next. Berikut saya sampaikan lebih rinci mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu mengurus perizinan dengan menghubungi pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan wakil kurikulum di sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa terkait pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Peneliti membagikan kuesioner kepada narasumber. Selanjutnya, dilakukan uji coba soal kepada 62 peserta didik yang tersebar di 2 kelas yang berbeda. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang keempat, peneliti menggunakan instrumen yang telah dinyatakan layak digunakan untuk kegiatan penelitian. Yang kelima, setelah menggunakan permainan perang dinding, pertemuan selanjutnya dilakukan tes berupa soal pilihan ganda. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kompetensi yang ada pada materi teks biografi. Instrumen soal yang dibagikan adalah soal yang sudah diuji coba. Kemudian hasil penyebaran instrumen tersebut dianalisis untuk mendapat data-data yang diperlukan. Data-data hasil analisis yang terkumpul kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik. Langkah yang terakhir, hasil perhitungan statistik kemudian dideskripsikan dan disimpulkan sebagai hasil penelitian. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini atau skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif. Data penelitian yang dianalisis juga meliputi data hasil post-test kemampuan siswa dalam mengerjakan soal teks biografi dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan atau kelas eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kelas kontrol. Selanjutnya, hasil analisis data diperoleh baik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil ini diinterpretasi dan disimpulkan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Next. Untuk kesimpulan, tadi sudah dijelaskan penelitian ini diadakan atau bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh metode permainan perang dinding terhadap pembelajaran teks biografi pada kelas 10 yang sudah diterapkan pada kelas eksperimen gitu ya. Nah, di sini peneliti itu memperoleh hasil nilai post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, begitu teman-teman. Lalu hasilnya itu pada kelas eksperimen nilai rata-rata post-test itu sebesar 91,13 gitu, sementara nilai post-test di kelas kontrol itu adalah 65. Jadi nilai rata-rata post-test di kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada kelas kontrol gitu. Lalu berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dengan menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney, diketahui perolehan nilai statistik uji Z lebih besar dari nilai Z tabel, yaitu 5,62 lebih besar dari 1,96. Sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat pengaruh metode permainan perang dinding terhadap pembelajaran teks biografi pada siswa kelas 10 di SMAN 85 Jakarta tahun pelajaran 2018-2019. Jadi dengan demikian, permainan perang dinding ini memiliki pengaruh yang positif terhadap pembelajaran teks biografi. Begitu teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mahasiswa bertanya,
Coba tadi saya mungkin terlewat ya, tidak mengikuti nih. Tadi saya ke belakang dulu. Coba ditayangkan kembali bagaimana peneliti mengambil sampelnya dari penelitian yang dia lakukan. Coba, silahkan. Mundur ke belakang. Mundur lagi ke belakang. Terus. Nah, coba dibacakan ini. Coba dibaca lagi ini. Desain eksperimen, Pak. Iya. Penulis menggunakan metode pre-experimental design dengan jenis desain the static group comparison study. Jenis desain perbandingan kelompok statis ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan atau kelas eksperimen dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kelas kontrol. Perlakuan dalam penelitian ini digunakan metode permainan dinding pada pembelajaran teks biografi siswa kelas 10. Tidak ada lagi penjelasan. Lihat di jurnal. Jadi Pak, ya mungkin ini masih juga sama kayak yang kelompok sebelumnya begitu Pak. Tidak sesuai teori yang disampaikan oleh Bapak. Jadi peneliti di sini itu menggunakan dua kelas yang berbeda begitu Pak. Jadi yang kelas 10 MIPA 1 itu untuk kelas eksperimen, kelas kontrol, dan 10 MIPA 2 itu untuk kelas eksperimennya begitu Pak. Jadi tidak sesuai dengan teori. Memang tapi di dalamnya juga tertulis the static group comparison gitu Pak. Ya, nah ini dari mahasiswa. Jadi ini kita harus berhati-hati juga. Ternyata dari dua sampel dua sampel jurnal yang mahasiswa presentasikan, gitu ya. Ini kan langsung membagi dua. Ada kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Nah, kan gitu ya. Dengan kelas yang berbeda. Nah, betul ya? Betul? Betul, Pak. Nah, di sini kita kritisi. Sehingga kalau itu dilakukan, kurang sesuai dengan teorinya. Static group comparison. Static group comparison itu tadi menurut teorinya, satu kelompok dibagi dua. Kan gitu ya? Nah, satu kelompok dibagi dua. Itu. Jadi setengah kelompok eksperimen, setengah kelompok kontrol. Nah, jadi mahasiswa mungkin ini persepsi peneliti gitu ya. Seperti itu. Langsung ditentukan. Kelompok eksperimen satu kelompok, kelompok kontrol satu kelompok. Padahal menurut teori mah tidak demikian. Ya tidak masalah, mereka persepsinya berbeda lah dengan teori. Dengan teori. Persepsinya berbeda. Jadi ini ya tidak masalah. Hanya kita mah berpegang teguh pada teorinya yang benar gitu. Yang benar. Oke, ada mahasiswa yang berpendapat lain? Silakan. Ya, saya Pak. Boleh, silakan. Ya, berarti kalau berdasarkan penelitian tadi, kalau memang mau static group itu contohnya misalnya satu kelas dibagi dua siswanya gitu ya Pak. Yang satu dikasih treatment dengan pembelajaran dinding tadi, satu lagi dengan yang konvensional gitu ya Pak. Ya, begitu. Kalau mau konsisten itu kan setengah kelompok. Nah, makanya saya sebutkan itulah transisi ke kuasi eksperimen dan transisi ke kuasi eksperimen lah gitu. Sejak awal sudah ditetapkan ini kelompok kontrolnya, ini kelompok eksperimennya, gitu. Itu. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Mungkin kalau tadi kelompok 6 terkait kesimpulan atau hasil penelitiannya kan
menggunakan uji Z-nya itu sudah berhasil begitu ya, artinya ya terdapat pengaruh. Namun yang disampaikan kelompok 5 itu tadi saya menyimak ternyata hasilnya itu tidak berjauh beda gitu dengan kelompok pembandingnya gitu Pak. Kira-kira apakah dijelaskan gitu dalam jurnal yang digunakan oleh kelompok 5 terkait kegagalan atau tidak berhasilnya penelitian tersebut itu, apakah karena treatmentnya yang kurang pas gitu ya digunakan dalam pelajaran SMK gitu yang lebih sifatnya lebih praktek gitu ya, karena yang metode snowball throwing itu kan itu semacam pembelajaran kelompok gitu ya kalau tidak salah, yang saling memberikan pertanyaan gitu ya kalau tidak salah. Mungkin itu saja pertanyaannya barangkali. Ya, saya langsung jawab aja lah nih ya, biar kita cepat usai kuliah kita. Begini, jadi lihat di hasil statistiknya, ya signifikan tidak gitu perbedaannya, kan ya gitu ya. Uji hipotesisnya lihat di statistiknya. Kalau tidak signifikan berarti kan tidak berpengaruh itu, begitu. Nah gitu ya. Nah gitu kan. Bagaimana jawaban jawaban yang membahas artikel tadi? Gimana hasil statistiknya? Cepat. Gimana tuh? Kalau tidak signifikan, hasil uji statistik kan tidak berpengaruh. Gitu. Nanti di mana kekurangan penelitian ini bisa kita kaji, gitu. Apakah eksperimennya dengan metode tadi sudah dilakukan dengan benar, kan gitu ya? Nah itu kan snowball throwing, apakah sudah dilakukan sesuai skenario, kan gitu ya? Di kelompok eksperimennya yang setengah kelompok itu. Nah kalau sudah sesuai skenario, kan gitu ya, tidak berpengaruh, kan gitu ya, berarti ada pengaruh lain. Pengaruh lain dari mana? Kan gitu ya kan, itu kan. Karena memang barangkali kelompok yang di treatment tadi, snowball throwing-nya gitu ya, ini kemampuan IQ-nya, motivasi belajarnya lebih kurang gitu daripada yang tidak diberikan perlakuan bisa seperti itu. Gitu. Jadi memang ini bagus metodenya, dilaksanakan secara benar. Tapi ternyata yang kelompok yang diberikan eksperimen itu, setengah eksperimen itu, lebih kurang kemampuan siswanya. Inteligensinya kurang, motivasi belajarnya kurang. Bisa terjadi seperti itu. Nah, eksperimen yang paling bagus itu tatkala kelompok eksperimen dan kontrol itu faktor-faktor yang dimilikinya sama. Kemampuannya, inteligensinya, motivasi belajarnya, dan lain-lainnya gitu. Sama gitu. Relatif sama. Nah, itulah susahnya eksperimen seperti itu. Eksperimen yang betulan itu betul-betul dipasangkan yang sama. Kemampuan, motivasi belajar, dan sebagainya. Nah, itu nanti itu akan kita bicara di true eksperimen. Nah, coba gimana jawaban kelompok ini? Hasil uji statistiknya? Iya, Bapak. Silakan. Izin menjawab ya. Untuk uji homogenitasnya baik gitu ya, yaitu diperoleh F hitungnya sebesar 1,93, sedangkan F tabelnya 2,06 dan T hitungnya sebesar minus 1,23 dengan
DKI-nya 62 dan taraf signifikasinya 5%, maka diperoleh tabelnya 2,00. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa kedua kelompok yaitu eksperimen dan kelompok kontrol ini berasal dari kondisi yang sama atau homogen, sehingga dapat dipakai sebagai subjek penelitian. Terus hasil uji hipotesisnya gimana? Kelompok mana yang rata-rata hasil belajar lebih tinggi? Kan gitu. Ini kan membandingkan dua kelompok. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, sekarang kelompok mana yang rata-rata hasil belajarnya lebih tinggi? Apakah kelompok eksperimen? Kan gitu. Kita mengharapkan kelompok eksperimen yang lebih tinggi, kan begitu, daripada kelompok kontrol. Yang lebih tingginya eksperimen, Pak. Eksperimen. Lalu hasil uji hipotesisnya signifikan tidak? Bisa jadi lebih tinggi, tapi signifikan tidak? Kalau di sini itu Pak, kan hasil tersebut jelas bahwa hipotesis alternatif atau HA pada penelitian ini menyatakan ada perbedaan hasil belajar yang signifikan pada kompetensi menjelaskan proses-proses mesin konversi energi atau siswa yang diajar dengan menggunakan model snowball throwing dan model pembelajaran langsung ditolak, sedangkan HO diterima. Jadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, tidak ada perbedaan signifikan. Berarti kan itu sama saja dengan tidak ada pengaruh, toh, gitu. Iya. Ya. Nah, kalau ini tidak ada perbedaan yang signifikan, gitu kan? Ya. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan, kenyataan seperti itu. Mengapa tidak ada perbedaan yang signifikan? Tadi saya sudah jelaskan. Banyak celah kekurangan. Eksperimen snowball pairing, eksperimen snowball tadi ya, itu tidak optimal mungkin. Tidak optimal bisa jadi itu. Kedua ternyata kelompok eksperimen tadi kemampuannya lebih kurang dari kelompok kontrol gitu kan. Nah, kita tidak bisa itu tidak bisa itu membantah kalau memang kelompok eksperimennya lebih kurang, motivasi belajar dan seterusnya, bisa terjadi seperti itu. Nah, begitu. Banyak kemungkinannya mengapa itu tidak signifikan. Ya. Oke lah, itu hasil penelitian. Nah, sehingga nanti rekomendasinya, sarannya penelitian ini harus diulang sebetulnya. Dengan tingkat ketelitian yang tinggi, kan gitu ya. Dengan tingkat ketelitian tinggi, dengan desain lain yang lebih teliti. Tapi tadi kita tidak melihat bahwa ini sebuah desain apa tadi itu? Desain apa tadi Mas yang dibahas Mas itu? Statik. Karena dalam pemilihan sampelnya tadi sudah ditetapkan dari awal eksperimen dan kontrol, itu sajalah. Jadi penelitian itu banyak celah-celah kekurangannya, termasuk seperti ini. Baik mahasiswa, saya pikir itu cukuplah untuk dua kelompok ini. Oke. Baik. Terima kasih mahasiswa ya untuk kelompok yang ini. Saya akan melanjutkan untuk minggu depan. Nah, mahasiswa kelihatan toh ya? Ini sudah kita selesaikan. Sayangnya kita tidak bisa mengambil contoh skripsi pendidikan ekonomi karena satu pun belum ada yang menggunakan desain. Gitu ya. Oke. Nah, minggu depan ini kelihatan maksudnya nih, share screen saya sudah kelihatan?
Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ya sudah, yang tadi kan sudah lah. Oke. Oke. Nah, minggu depan kita akan bahas quasi eksperimen desain. Nah, mahasiswa dari yang mudah dulu saja, mudah dulu. Jadi untuk minggu depan mahasiswa kita harus mengambil contoh skripsi pendidikan ekonomi. Kalau yang tadi dimaklumi kan oleh kita ini tidak ada contoh skripsi pendidikan ekonomi di yang ini, di yang desain ini. Nah, makanya mulai minggu depan mahasiswa itu harus mencari contoh-contoh skripsi eksperimen mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, mulai dari yang mudah dulu dan yang paling banyak. Yang paling banyak itu ini. Ya. Non-equivalent control design, ya. Non-equivalent control design, ya. Nah, ini tidak dipilih secara random cirinya, gitu kan? Oke. Tidak dipilih secara random, tapi ini dia, tuh, gambarnya seperti ini. Ini biarkan saja dulu. Nah, ini yang ini. Biar minggu depan akan dibahas tuntas ini. Tapi mahasiswa harus menyiapkan contoh skripsinya. Di saya ada contoh-contoh skripsi eksperimen. Mudah-mudahan ketemu di notebook saya. Jadi akan di-share ke mahasiswa. Jadi gini, mahasiswa ya. Sambil mahasiswa itu mencari, saya akan share. Saya share ke mahasiswa, mungkin ke email PJ-nya, gitu ya. Silahkan. Nanti di-share kembali oleh mahasiswa itu di WA grupnya. Nah, gitu ya. Jadi sekarang tugasnya adalah mahasiswa satu membaca apa yang disebut dengan yang tadi dimaksudkan itu adalah quasi eksperimen desain. Nah, dibaca dan contoh skripsinya. Tapi diharapkan contoh skripsinya itu pendidikan ekonomi. Karena mahasiswa akan menelitinya kan dalam konteks pendidikan ekonomi. Nah, sambil mahasiswa mencari, saya akan share contoh-contoh skripsi eksperimen yang ada pada saya. Nah, terkait dengan yang ini, desain ini, mahasiswa harus lebih serius mempelajari teori dan contohnya. Karena siapa tahu mahasiswa berminat dalam penelitian eksperimen, nah, dan kemudian akan memilih desain ini. Sejak pertama ada skripsi eksperimen di pendidikan ekonomi di tahun 2004, dan saya yang bimbing pertama, desain yang digunakan itu adalah apa tadi? Yang ini. Quasi eksperimen. Memang ada yang disebut time series design, ada juga non-equivalent. Nah, ini yang paling banyak. Non-equivalent control design. Non-equivalent control group design. Nah, nanti saya share. Tahun 2004. Sekarang sudah tahun 2000 berapa? Kan itu ya? Sudah banyak berarti skripsi eksperimen. Nah, gitu aja lah. Jadi saya akan share skripsi eksperimen itu via PJ, mungkin melalui emailnya lah, emailnya. Di share ke saya
alamat emailnya, kemudian disebarluaskan kepada mahasiswa. Itu aja dulu persiapannya lah. Persiapannya. Jadi di tengah jalan, nah itu saya akan berikan petunjuk-petunjuk untuk mempelajarinya, dan kemudian bagaimana pembagian tugasnya untuk minggu depan, gitu ya. Jadi kalaupun nanti minggu depan itu ada yang membahas satu skripsi, mungkin satu kelompok dulu gitu. Minggu berikutnya ada kelompok lagi. Jadi untuk yang ini diupayakan pembahasan skripsinya lebih banyak dan kelompoknya juga banyak. Ini kan baru berapa kelompok kita? Baru 6 kelompok, Pak. 6 kelompok. Berapa kelompok lagi? 3 kelompok yang belum menyajikan materi, Pak. Oh, 3 kelompok ya, lebih ya. Dikira masih banyak gitu, makanya skripsinya akan diperbanyak. Tapi nanti kita atur lah, kita atur. Baik mahasiswa ya, jadi pembahasan kita untuk minggu depan adalah quasi eksperimen desain. Mahasiswa siapkan contoh-contohnya dan saya akan share betul-betulnya ya, betul-betul bahwa ini harus luas wawasan kita. Karena siapa tahu kita memilih skripsi eksperimen. Saya tegaskan bahwa hampir seluruh skripsi menggunakan ini yang ada di pendidikan ekonomi. Dan mahasiswa begini, karena kekhasannya eksperimen berbeda dengan yang bukan eksperimen, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya. Tadi kan kebanyakan bagaimana pengaruh metode ini, kan dia? Nah kita tidak disepakati, bukan seperti itu. Rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya itu bukan seperti itu. Karena rumusan masalah dan tujuan penelitiannya mengikuti desain. Begitu. Pendidikan ekonomi seperti itu, ada kekhasannya. Baik, mahasiswa sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita akan lanjut minggu depan dan dimulai dengan share bahan dari saya, termasuk mahasiswa mencarinya. Ingatkan kalau saya lupa, Pak, saya belum mendapatkan share bahan dari Bapak. Itu aja kalau saya lupa ya. Hari ini atau besok lusa. Baik mahasiswa, kalau tidak ada pertanyaan, walaupun masih ada waktu sedikit lagi, kita bisa mengakhiri perkuliahan ini. Baik mahasiswa, sekian dulu. Sampai bertemu di minggu depan. Baik mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Jangan lupa membuat berita acara. Baik. Baik. Record.